Dikisahkan, pada suatu hari berhimpunlah anak negeri untuk mengadakan acara berlepas nazar. Para anak negeri mengadakan jamuan besar. Tempatnya cukup jauh dari tempat Syekh Burhanuddin belajar ilmu. Banyak undangan yang diedarkan. Yang diundang diantaranya para raja-raja, para pembesar, para menteri, panglima kerajaan, dan orang-orang penting dan berpengaruh lainnya. Begitu juga dengan para ulama dan santrinya juga diundang, termasuk Syekh Abdul Rauf Singkil dan santri-santrinya juga diundang. Setelah sinar matahari pagi memancarkan cahayanya di ufuk timur, maka bersiap-siaplah Syekh Abdul Rauf dengan murid-muridnya untuk pergi menghadiri perjamuan besar itu. Tetapi pagi itu Syekh Burhanuddin muda belum lagi terbangun dari tidurnya, karena setelah sholat subuh beliau sangat mengantuk dan tertidur kembali. Akan tetapi Syekh Abdul Rauf tidak mau membangunkan Syekh Burhanuddin. Hanya saja beliau berpesan kepada murid-murid yang tidak ikut ke perjamuan besar itu. Mereka adalah kawan-kawan Syekh Burhanuddin yang sama-sama datang dari Minangkabau. Di antaranya adalah Datuk Maruhun Panjang dari Padang Gantiang, Sitarampang dari Kubang Tigo Baleh, Muhammad Nasir dari Koto Tangah Padang Luar Kota, kemudian Buyang Mudo dari Pulik-Pulik Bandar Sapuluh. Setelah Syekh Abdul Rauf dan santri-santrinya berangkat, tidak lama kemudian Syekh Burhanuddin terbangun dari tidurnya. Kemudian disampaikanlah pesan Syekh Abdul Rauf kepada Syekh Burhanuddin muda. Setelah mendengar pesan gurunya, Syekh Burhanuddin segera bersiap diri tanpa berpikir panjang, dan karena didorong oleh rasa taat dan cinta kepada gurunya, berangkatlah Syekh Burhanuddin. Lain halnya dengan kawan-kawannya, mereka malah mentertawakan Syekh Burhanuddin. Salah seorang di antara mereka berkata, "Lihatlah Burhanuddin, karena harap hendak memakan makanan enak, dia tidak bertanya terlebih dahulu dengan apa dia akan menyeberangi sungai yang lebar dan airnya deras itu, sementara semua perahu telah berangkat ke seberang. Karena perjamuan besar itu ada di seberang kali atau sungai yang lebar dan airnya cukup deras." Kawan-kawan Syekh Burhanuddin mengikuti Syekh Burhanuddin dari belakang sambil mengendap-endap, karena mereka ingin melihat langsung betapa bingungnya Syekh Burhanuddin saat sampai di tepi sungai yang lebar dan airnya yang deras itu, sementara semua perahu telah berangkat ke seberang.
Setelah Syekh Burhanuddin sampai di tepi sungai, beliau melihat ke kanan dan ke kiri, kalau masih ada perahu yang akan menyeberang. Ternyata semua perahu sudah berangkat. Syekh Burhanuddin muda bertafakur sejenak. Kemudian karena didorong rasa taat dan cinta kepada gurunya, Syekh Burhanuddin memutuskan untuk berenang saja menyeberangi kali yang lebar dan airnya yang deras itu. Syekh Burhanuddin membuka bajunya, kemudian beliau menghampiri tepi sungai sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan berpasrah diri penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Burhanuddin mulai menyeberangi sungai yang lebar dan airnya yang deras itu. Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah selalu menolong hamba-hambanya yang berpasrah diri kepadanya. Di saat Syekh Burhanuddin melangkahkan kakinya ke air sungai itu, maka tiba-tiba dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, selembar tikar langsung tergelar. Kemudian Syekh Burhanuddin melangkah lagi, kemudian tikar itu pun muncul lagi. Kemudian Syekh Burhanuddin melangkah lagi, dan tikar itu pun muncul lagi. Seolah-olah Syekh Burhanuddin berjalan di atas tanah saja. Kejadian itu berlangsung sampai Syekh Burhanuddin ke seberang sungai itu. Teman-teman Syekh Burhanuddin yang sama-sama datang dari Minangkabau, di saat menyaksikan kejadian yang luar biasa itu, mereka terharu dan terheran-heran, seraya mereka berucap, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Subhanallah, Maha Suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mulai saat itu mereka hormat dan kagum dan mengakui kelebihan yang Allah berikan kepada Syekh Burhanuddin. Kemudian tidak lama sesudah itu, sampailah Syekh Burhanuddin di perjamuan besar itu, dan Syekh Burhanuddin bertemu gurunya, yaitu Syekh Abdul Rauf. Syekh Abdul Rauf pun bertanya kepada Syekh Burhanuddin, "Wahai muridku Burhanuddin, dengan apa engkau kemari?" Syekh Burhanuddin menjawab, "Berkat doa guru dan berkat ridho serta izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba hanya berjalan kaki menuju tempat ini." Jawaban itu membuat Syekh Abdul Rauf seketika mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ungkapan rasa syukur yang tiada terhingga atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan berpasrah diri kepadanya. Tersebut dalam kisahnya bahwa Syekh Burhanuddin selama menuntut ilmu di negeri Aceh, banyak ujian yang diberikan Syekh Abdul Rauf untuk mengukur keimanan
Syekh Burhanuddin. Adapun ujian yang sangat berat dan berbahaya yang diberikan Syekh Abdul Rauf terhadap diri Syekh Burhanuddin adalah pada suatu hari datanglah panggilan dari Sultan Aceh kepada Syekh Abdul Rauf untuk menghadiri suatu acara di kerajaan. Lalu Syekh Abdul Rauf dijemput oleh ulu balang pengawal istana. Kemudian berangkatlah Syekh Abdul Rauf dan istrinya, sedangkan anak gadisnya ditinggalkan di rumah. Kemudian Syekh Abdul Rauf singkil berpesan kepada muridnya, yaitu Syekh Burhanuddin, "Wahai muridku Burhanuddin, aku akan pergi menghadiri undangan sultan ke istana. Aku akan berangkat dengan istriku, sementara anak gadisku kutitipkan kepadamu untuk menjaganya selama kepergianku." Kemudian berangkatlah Syekh Abdul Rauf bersama istrinya memenuhi undangan sultan ke istana. Syekh Burhanuddin menerima amanat gurunya dan berdoa semoga gurunya beserta istrinya diberi keselamatan dan kelancaran pulang pergi. Kemudian tinggallah Syekh Burhanuddin dengan anak gadis gurunya di rumah berdua. Karena memang dari kecil Syekh Burhanuddin lah yang mengasuhnya, jadi mereka berdua sudah seperti kakak beradik. Mereka berdua bersama-sama menyelesaikan beberapa pekerjaan seperti membersihkan rumah dan perkarangan, memasak, bahkan makan minum mereka selalu bersama-sama. Anak gadis Syekh Abdul Rauf pun tidak canggung sedikit pun bersama Syekh Burhanuddin. Dia menganggap Syekh Burhanuddin sebagai kakaknya sendiri. Dalam keadaan yang seperti demikian, tidaklah terselip di hati kedua insan itu perasaan yang tidak baik, sebagaimana lazimnya manusia pada umumnya, baik pada diri Syekh Burhanuddin muda maupun pada diri anak gadis Syekh Abdul Rauf singkil yang cantik itu. Kedua-duanya sama-sama sadar dan mengerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat segala apa yang dikerjakan oleh manusia. Kedua-duanya sama-sama memahami bahwa dimanapun mereka berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama mereka dan selalu melihat apapun yang mereka perbuat. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Walillahil masyriqu wal maghrib, fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah." Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kau hadapkan wajahmu, maka disitulah wujud Allah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walillahi mulkus samawati wal ardh wa ilallahil masir." Dan kepunyaan Allah lah, dan Allah memiliki langit dan bumi, dan kepada Allah lah segala sesuatu dikembalikan. Pandangan yang demikianlah yang membuat mereka selalu berhati-hati dalam saat-saat berbahaya
yang sedang mereka hadapi. Mereka berdua telah mampu mengendalikan hawa nafsu yang selalu membawa umat manusia kepada jalan maksiat, jalan yang penuh dosa, dan noda, jalan yang telah dilaknati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa mereka berdua telah penuh dengan iman yang kokoh, dan hati mereka berdua telah penuh dengan ilmu yang selalu membawa mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat, walaupun mereka berhari-hari tinggal berdua di rumah. Tidak ada manusia lain yang melihat mereka, dan tidak ada insan lain yang jadi saksi. Begitu kuat dan kokohnya iman mereka berdua. Walaupun demikian, kuat dan kokohnya iman mereka berdua, bagi musuh kita yaitu iblis dan setan, mereka tidak merasa senang. Iblis dan setan tidak rela keadaan yang demikian berlalu begitu saja. Iblis dan setan mengadakan serangan setiap saat, setiap detik, setiap menit, dan di mana-mana tempat untuk meruntuhkan dan menghancurkan iman kedua insan itu. Untuk membentengi dirinya, Syekh Burhanuddin Muda selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, "Fazkurullaha zikran katsira." Maka berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, terutama di saat-saat waktu yang terluang, di mana pekerjaan sudah tidak ada. Syekh Burhanuddin Muda selalu duduk di atas sajadah sholatnya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berzikir, tahlil, tasbih, takbir, membaca Al-Quran, dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Burhanuddin dalam tafakurnya selalu melayangkan pandangan jauh ke depan. Hidup pasti mati, kemudian hidup lagi, untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan semasa hidup di dunia ini, di mana saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang akan menjadi hakimnya, dan seluruh anggota tubuh akan menjadi saksi. Itulah yang terbayang oleh Syekh Burhanuddin. Begitulah beliau, Syekh Burhanuddin, selalu mengisi waktu-waktunya setiap saat dengan tidak menyia-nyiakannya. Beliau senantiasa membaca kalimat-kalimat Allah, membaca kitab suci Al-Quran, salat sunat, dan lain sebagainya. Syekh Burhanuddin selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah iblis tidak berdaya untuk mempermainkan Syekh Burhanuddin. Kemudian setelah genap 2 minggu Syekh Abdul Rauf singkil di Kota Raja, tibalah saatnya untuk kembali pulang. Malam itu adalah malam terakhir Syekh Burhanuddin menjaga anak gadis gurunya. Beduk maghrib telah berbunyi, dan azan pun telah kedengaran, memanggil insan yang beriman untuk sholat berjamaah, tugas suci yang tidak dapat diabaikan. Dan begitu pula sebagaimana biasanya
Syekh Burhanuddin muda telah duduk di sajadah sholatnya dengan khusyuk serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pencipta alam semesta, sehingga setiap iblis menggoda Syekh Burhanuddin, setiap itu pula iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Iblis laknatullah alaih terpaksa melarikan diri secepat mungkin karena diburu dan dibakar oleh kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Syekh Burhanuddin. Udara di malam itu sangatlah sejuk, dingin, di mana dinginnya menelusuri segala pembuluh darah. Embun malam turun dengan berlahan-lahan menyelimuti bumi, sementara iblis dan setan tidak mengenal tempat dan waktu, serta iblis dan setan tidak pernah putus asa untuk menggoda, menyesatkan, meruntuhkan iman kedua insan itu. Saat yang ditunggu-tunggu iblis dan setan untuk menyesatkan dan merobohkan iman kedua insan itu terluang juga. Belum sempat Syekh Burhanuddin muda mengucapkan kalimat-kalimat Allah yang maha suci, hati Syekh Burhanuddin berdebar. Bukan main kencangnya, bagaikan didorong oleh tenaga gaib. Darahnya mendenyut dengan hebatnya, jantungnya bergerak dengan kuatnya. Bau harum wewangian yang dipakai oleh anak gadis Syekh Abdul Rauf dari kejauhan tercium oleh Syekh Burhanuddin, sehingga dapat membangkitkan gairah syahwatnya. Sebagaimana lazimnya bagi kaum Adam apabila waktu itu Syekh Burhanuddin masih perjaka. Dan ditambah lagi malam hari itu udaranya sangat dingin menusuk tulang. Dalam keadaan yang sangat kritis itu, dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Burhanuddin cepat sadar dan dengan cepat pula memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala sambil mengucapkan Astaghfirullahalazim, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia merasa dirinya bersalah karena membayangkan anak gadis gurunya yang berparas cantik itu, karena Syekh Burhanuddin terpancing syahwatnya oleh bau wangian yang dibawa angin dari kejauhan menuju Syekh Burhanuddin. Jalan satu-satunya untuk menutup kesalahan itu adalah taubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan taubatlah segala kesalahan bisa ditutupi. Tidak ada jalan selain taubat. Jikalau seseorang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah mencurahkan kasih sayangnya kepadanya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222, Allah Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tobat, dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri.
Begitu juga Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, yang artinya orang yang taubat dari dosa-dosanya dan kesalahannya samalah dia dengan orang yang tidak berdosa. Syekh Burhanuddin Muda sangat takut dengan dosa yang terbayang di alam pikirannya akan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu melihat dosanya laksana orang yang berada di bawah sebuah kaki bukit yang penuh dengan batu yang siap untuk menimpa orang yang ada di bawahnya. Tetapi orang-orang munafik di dalam memandang dosanya bagaikan dia melihat laler atau nyamuk yang nempel di hidungnya, dengan mudah ia menolaknya. Setelah itu bangkitlah Syekh Burhanuddin Muda dari tempat duduknya sambil menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak ada henti-hentinya. Dan Syekh Burhanuddin Muda terus keluar. Hatinya sangat cemas dan perasaannya sangat gelisah yang selalu mengganggu ketenangan alam pikirannya. Takut yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ngeri memikirkan balasan di akhir kelak. Celakalah orang yang tidak bertobat dari kesalahannya walaupun sebesar semut kecil. Tidak ada henti-hentinya Syekh Burhanuddin Muda meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Namun demikian, Syekh Burhanuddin Muda telah mengambil satu keputusan penting dengan cepat, bahwa inilah yang akan membinasakan dirinya di kemudian hari, sebab dia mempunyai kemaluan. Sebagaimana lazimnya pada setiap insan lelaki. Syekh Burhanuddin Muda berkata dalam hatinya, inilah yang menimbulkan gairah dalam hatiku, dan inilah yang paling mencelakakan diri tiap-tiap manusia. Setelah Syekh Burhanuddin Muda berpikir sehabis pikir dan sudah merupakan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Burhanuddin Muda keluar ke halaman. Kemudian dia mencari sebuah batu yang berwarna hitam, dan batu itu dibawanya dekat jenjang rumah gurunya, yaitu Syekh Abdul Rauf Singkil. Kemudian dia keluarkan kemaluannya, dan kemudian dia pukul sebahagian hingga hancur, dan darah mengalir membasahi pakaian Syekh Burhanuddin. Para pendengar sekalian yang berbahagia, kemudian Syekh Burhanuddin sesampai di luar rumah, di dekat jenjang rumah gurunya, beliau mengeluarkan alat kemaluannya. Kemudian dipukulnya
sampai hancur. Kemudian Syekh Burhanuddin muda tidak sadarkan diri karena terlalu banyak darah yang keluar. Kabut pagi yang turun menyelimuti bumi seakan-akan menyelimuti peristiwa sedih yang sangat menggugah hati setiap muslim yang sejati. Hawa dingin pagi bertambah dingin di subuh itu. Sebentar lagi fajar akan menyingsing di ufuk timur sebagai tanda hari akan segera siang. Angin malam berhembus berlahan-lahan bagaikan turut menyaksikan kejadian yang terjadi pada pagi itu. Dan begitu juga udara pagi yang dingin itu telah menghembuskan perasaan sedih ke dalam rumah yang terbuka pintunya itu, terus masuk ke dalam kamar anak gadis Syekh Abdul Rauf Singkil yang lagi tertidur dengan nyenyaknya. Suara burung murai berkicau dengan merdunya laksana seruling anak gembala di padang rumput. Di saat itu, gadis yang berparas cantik itu terbangun dari tidurnya. Ketika ia hendak menarik kain penutup badannya, terdengarlah beduk berbunyi, pertanda waktu subuh akan segera datang. Tidak lama kemudian suara azan pun berkumandang menghimbau setiap insan yang beriman untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak gadis Syekh Abdul Rauf segera berdiri hendak mengerjakan sholat subuh. Setelah dia keluar dari kamarnya dan melihat pintu rumah terbuka dengan lebarnya, hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Alangkah terkejutnya anak gadis Syekh Abdul Rauf ketika sampai di dekat pintu. Dia melihat Syekh Burhanuddin muda terbaring di bawah jenjang dengan tidak sadarkan diri. Cepat-cepat dia turun ke halaman untuk melihat Syekh Burhanuddin dari dekat. Apa kiranya yang terjadi? Setelah melihat kenyataannya, dengan tiba-tiba badan anak gadis Syekh Abdul Rauf itu gemetar dan perasaan takut memenuhi jiwanya. Setelah melihat darah berserakan di atas jenjang halaman dan baju Syekh Burhanuddin berlumuran darah, akhirnya anak gadis Syekh Abdul Rauf itu menangis terseduh-seduh sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perasaan sedih yang sangat mendalam. Air matanya bercucuran melihat nasib yang menimpa diri Burhanuddin muda, orang yang telah dianggapnya sebagai kakaknya sendiri yang selama ini telah mengasuhnya. Anak gadis Syekh Abdul Rauf ini bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil bermunajat, "Wahai Tuhanku, Engkaulah yang Maha Tahu dan Engkaulah yang Maha Kuasa. Engkaulah yang telah menakdirkan semua ini. Tidak akan terjadi sesuatu apapun kecuali dengan kehendak-Mu. Wahai Allah, Engkaulah yang melarang, tidak ada yang bisa mendatangkannya. Dan sebaliknya jika Engkau mendatangkannya, tidak ada yang bisa melarangnya. Semua ini adalah takdir dari Engkau, wahai Tuhan yang Maha Kuasa." Dengan berurai air mata, anak gadis Syekh Abdul Rauf yang berparas cantik itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia begitu terenyuh dan terharu melihat Syekh Burhanuddin yang terlentang tak sadarkan diri. Dengan sekuat tenaga ia menolongnya.